Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hervina Wulansari, NIM 2018 020831. Yang selanjutnya ada Reza Abdullah, Restu Pratomo, Muhammad Sudi Alkoni, Lailatul Putriana Fitroh, Agung Wahyudi, dan Pipit Wiji Rahayu. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul konflik rasial. Pengertian konflik etnis atau ras. Pengertian etnis atau ras adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi, seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Menurut Kojarningrat 2017. Dari pendapat di atas, dapat dilihat bahwa etnis atau ras ditentukan oleh adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan kesatuan kebudayaan, dan juga persamaan asal-usul. Etnis mungkin mencakup dari warna kulit sampai asal-usul, acuan kepercayaan, status kelompok minoritas, kelas stratifikasi, keanggotaan politik, bahkan program belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Wahyudi, Prodi Manajemen NIM 2018 02088037, mata kuliah Manajemen Konflik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi. Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal, akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan yang lain tumpang tindih, sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penyebab konflik yang utama. Menurut Fathur Rahman 2003 menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang bisa melatar belakangi terjadinya konflik. Yang pertama, kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Yang keempat, kategori atau identitas yang berbeda. Yang kelima, prasangka atau diskriminasi. Yang keenam, ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Sementara itu, Sukamdi 2002 menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari 3 sebab utama, yaitu yang pertama, konflik muncul karena ada benturan budaya. Yang kedua, karena masalah ekonomi politik. Dan yang ketiga, karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Pratomo dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Agung. Yang selanjutnya yaitu yang C, dampak dari konflik antar etnis atau ras. Konflik ras dapat berdampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari konflik menurut Ralph Dahrendorf yaitu perubahan seluruh personel di dalam posisi dominasi. Kedua, perubahan keseluruhan personel di dalam posisi dominasi. Dan ketiga, digabungnya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan pihak yang berkuasa. Sedangkan menurut Lewis Kosser adalah fungsi konflik ras yang positif mungkin paling jelas dalam dinamika in-group versus out-group. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi in-group bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dalam out-group bertambah besar. Sedangkan dampak negatif dari konflik ras yaitu keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, kerusakan harta benda, dan hilangnya nyawa manusia, berubahnya kepribadian para individu, dan munculnya dominasi kelompok pemenang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ade Reza Tulo. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu ada 5. Yang pertama arbitrasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, yang keempat stalemate, yang kelima education. Nah, terus ini penjelasan. Yang pertama itu ada arbitrasi. Arbitrasi yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintahan dan aparat penegak hukum, yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak, dengan memberikan sanksi yang tegas apabila kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja masyarakat bersifat spontan dan informal. Terus yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Terus yang ketiga konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Terus yang keempat stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang berseimbang lalu berhenti pada suatu titik saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Yang terakhir itu ada education atau edukasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Restu Pratamo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ade Reza. Yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi kasus konflik sosial diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil. Diperlukan pula tatanan, perangkat, dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional, antara lain yang pertama membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, membangun kelembagaan atau pranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak, semua wilayah. Dan yang terakhir itu ada upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional, memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana serta efektif. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Putriana Fitroh dengan NIM 2018 0208 010. Di sini saya akan membahas cara-cara lain untuk memecahkan konflik. Ada 2 cara yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu aspek kualitas warga suku bangsa, dan yang kedua penerapan model Polmas secara sinkron dengan model patron klien. Cara yang pertama yaitu aspek kualitas warga suku bangsa. Ada 3 poin. Poin yang pertama, memberikan pemahaman dan pembinaan mental secara konsisten dan berkesinambungan terhadap para warga suku bangsa di Indonesia terhadap eksistensi Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor pemersatu keanekaragaman, bukan sebagai faktor pemicu pemecahan atau konflik. Dan poin yang kedua, memberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat konflik untuk meniadakan stereotip dan prasangka yang ada pada kedua belah pihak dengan cara memberikan pengakuan bahwa
masing-masing pihak adalah sederajat, dan dari kesederajatan tersebut masing-masing anggota suku bangsa saling memahami perbedaan yang mereka miliki serta menaati berbagai norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu poin yang terakhir, pihak yang terlibat konflik bersedia untuk saling memaafkan dan melupakan peristiwa yang telah terjadi. Yang selanjutnya yaitu penerapan model Polmas secara sinkron dengan model patron klien. Terjadinya perdamaian pada konflik antar suku bangsa tidak terlepas dari campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga biasanya memiliki kapabilitas sebagai orang atau badan organisasi yang dihormati dan dipercaya kesungguhan hatinya serta tidak berpihak kepada kedua belah pihak yang terlibat konflik. Pihak ketiga yang dimaksud dapat dilakukan oleh Polri sebagai juru damai dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif dalam hubungan antar suku bangsa dengan memberikan kesempatan perdamaian seiring berjalannya penyidikan yang dilandasi pemikiran pencapaian hasil yang lebih penting dari proses penegakan hukum berupa keharmonisan hubungan antar suku bangsa yang berkesinambungan. Dalam hal ini, Polri dapat menggunakan metode Polmas dengan melibatkan tokoh dari suku Ambon dan Flores yang merupakan patron dari kedua belah pihak. Tujuannya agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara arif dan bijaksana oleh, dari, dan untuk kedua suku bangsa, termasuk dalam hal menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Wijirahayu dengan NIM 2018 0208 017. Saya di sini akan menjelaskan contoh konflik rasial yang ada di Indonesia. Konflik tersebut yaitu konflik Sampit yang terjadi tahun 2001. Konflik Sampit bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dengan warga Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember pada tahun 1996 dan Januari tahun 1997 yang mengakibatkan 600 orang tewas. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura untuk memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial yang ada di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, serta perkebunan. Ada sejumlah cerita yang mengatakan insiden kerusuhan pada tahun 2001 ini, salah satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah yang ada di pemukiman Madura. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah saat itu. Pada tanggal 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku dari kerusuhan ini. Orang tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada tanggal 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak di jalanan. Namun, kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.